mulai. Pokok Hari Podcast Keluarga Psikologi. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ola Dan aku Nara. yang akan menemani Pokari kali ini. Nah, di episode Pokari kali ini ada segmen baru nih, yaitu Kamus atau Kisah Unik Mahasiswa. Nah, Kamus itu apa sih Teh? Betul banget. Jadi kamus itu adalah cerita di mana segmen khusus di mana kayak para warga Kema itu bisa berbagi cerita, dan kita tuh di sini bakal ngebahas hal unik, lucu sampai inspiratif. Soal akademik juga nanti bakal ada ya, dan kehidupan gimana sih jadi warga Kema, jadi mahasiswa psikologi Unisba gitu loh di sini. Gitu. Ya, betul banget. Dari Kamus ini tuh sebagai ruang cerita untuk kita sebagai mahasiswa psikologi ini bisa berbagi cerita uniknya masing-masing, karena setiap orangnya pasti punya cerita dong sebagai mahasiswa psikologi ini. Nah, untuk narasumber kali ini siapa Teh Nara? Jadi narasumber kali ini kita bakal undang ketua angkatan dari 3 angkatan teraktif yang ada di psikologi Unisba. Kayak gitu. Angkatan berapa aja tuh? Angkatan tertua dulu yang hadir di sini ya. Angkatan 22, angkatan aku, angkatan 23, Angkatan aku. dan angkatan bungsu angkatan 24. Ya, betul banget. Buat daripada nunggu lama-lama, mending kita langsung panggil aja kali ya dari setiap kaangnya. Kita panggil aja ketua angkatan 2022, 2023, dan 2024. Oke, halo Kang Angka ganteng ketua angkatan semua. Halo. Halo. Gimana kabarnya Halo. hari ini? Alhamdulillah baik. Baik gak? Alhamdulillah baik. Kamu? Alhamdulillah juga baik. Oke, alhamdulillah baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya dari setiap angkatannya. Boleh dong dikenalin, sebutin nama sama dari angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Nabil dari angkatan 22. Pegang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Malik Amir dari angkatan 23. Halo, perkenalkan nama saya Ralf Febriansyah dari angkatan 2024. Nah, di sini kita bakal banyak ulik nih soal hal yang menjadi akang-akang ini menjadi ketua angkatan di angkatannya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang menjadi motivasi awal akang-akang menjadi ketua angkatan ini? Boleh dijawab dari siapa dulu aja? Oke, mungkin dari aku dulu aja ya. Kalau misalkan motivasi jadi ketua angkatan, waktu itu tuh sebenarnya apa ya? Lebih ke sebelum perkuliahan itu kan kayak banyak anak-anak tuh pada pengen kumpul gitu kan, Teh. Nah, tapi nggak ada yang ngegerakinnya gitu, kayak cuman ngomong doang kayak kumpul yuk gitu. Sampai pada akhirnya karena nggak ada yang ngegerakin, jadi ya udahlah sama aku aja digerakin nih buat kumpul. Nah, terus ada apa ya? Ada ketertarikan sendirilah buat ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul sama anak-anak angkatan tuh gitu. Jadi mungkin itu sih motivasi jadi ketua angkatan. Kalau dari aku pribadi. Boleh lanjut aja. Kalau dari saya pribadi sih awal mulanya gak ada motivasi tertentu untuk jadi ketua angkatan, cuma karena ada salah satu permasalahan di angkatan yang pada akhirnya tuh anak-anak mengamanahi saya juga untuk dipilih menjadi ketua angkatan. Ya akhirnya sebetulnya ya bukan mau tidak mau, tapi karena emang melihat kondisi itu juga, melihat angkatan membutuhkan kepala ataupun seorang yang memimpin, dan tidak ada yang mengajukan diri, ya anak-anak mempercayakannya ke saya. Jadi gitu sih paling kalau dari saya. Boleh lanjut. Paling kalau dari aku, motivasi aku tuh waktu itu gara-gara waktu itu ngeliat ketua angkatan waktu di SMA. Nah, waktu di SMA tuh aku ngerasa banget dirangkul sama ketua angkatannya. Terus kayak ketua angkatan juga bisa banget ngegerakin angkatannya. Dari situ kayak aku termotivasi ngebuat angkatan aku kayak gitu juga. Kayak gitu aja sih dari aku mah. Oke, berarti dari setiap angkatannya punya latar belakang masing-masing ya buat jadi ketua angkatan ini. Nah, untuk selanjutnya gimana sih mekanisme seleksi dari setiap angkatannya? Apakah berbeda atau sama? Mungkin kalau dari kasus yang saya lupa buat angkatan-angkatan sebelumnya seperti apa, tapi buat yang saya itu ketika pemilihannya itu voting ketika waktu itu lagi PPD ya. Lagi PPD kita voting, dibantu juga dikasih ruang sama dari anak legislatif dari DAM. Di situ ada banyak calon juga, dan langsung di hari itu juga pemilihan, pengumpulan
suara untuk pemilihan ketua angkatan. Kalau di saya kayak gitu sih. Kalau misalkan di angkatan aku waktu itu karena masih transisi dari COVID ya, jadi pemilihannya itu masih G-Form. Itu tuh kalau nggak salah itu setelah PPMB batch kedua apa ketiga gitu. Itu lewat G-Form kayak gitu. Kalau dari aku mungkin ada beda ya sama angkatan 23. Kalau dari angkatan 24 itu dari damnya udah dikasih ruang dari sebelum PPD. Jadi itu tuh kita tuh waktu PPD itu udah ada ketua angkatan terpilih. Jadi kita tuh sama kayak angkatan 22 kayak pakai G-Form gitu. Cuman kita lebih cepat waktunya daripada angkatan 23. Oh, berarti yang angkatan 24 tuh pas PPMB juga atau gimana? Waktu ya PPMB. PPMB. Base-nya pun sama 2. Kalau nggak salah iya deh, udah mulai dari situ. Nah, tadi kan dari Amir bilang kalau misalnya di PPD kan. Nah, tapi kan dari Amirnya sendiri mungkin baru berjalannya tuh sekarang-sekarang karena kan yang waktu PPD bukan Amir gitu kan. Nah, kalau dari yang Amir sendiri untuk seleksinya tuh ditunjuk langsung kah atau gimana dan mulai dari kapan menjabatnya? Kalau dari saya sendiri, mungkin awalnya karena sempat bingung juga ya mau siapa yang memimpin atau siapa yang memegang gitu ya, kayak buat yang jadi nge-lead anak-anak ataupun teman-teman yang lain di angkatan gitu. Pada awalnya tidak ada obrolan langsung bareng forum angkatan untuk saya dijadikan menjadi ketua angkatan, tapi dari banyaknya suara secara kasarnya, secara informal, secara tidak sah, banyak yang bilang kayak udah saya aja, karena ketika pemilihan ketua angkatan waktu PPD ini saya itu suara kedua terbanyak. Makanya banyak karena udah di akhir semester 2 juga waktu itu, jadinya lebih baiknya diserahkannya ke yang kedua terbanyak suaranya. Soalnya kalau dinantiin lagi takut lama lagi, kata anak-anak kayak gitu. Akan tapi kesini-sini akhirnya banyak yang meragukan dan bingung juga kan, karena gak ada kejelasan siapa yang menjadi ketua angkatan, siapa yang mau memimpinnya. Akhirnya dari suara anak 23 ini masuklah ke DAM, dari DAM diberikan lagi ruang di situ untuk mengesahkan saya untuk menjadi ketua angkatan. Begitu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan dari proses pemilihannya, mungkin kampanye dari setiap calon ya, atau kayak gimana di setiap angkatannya? Oke, kalau misalkan tantangan waktu lagi kampanye atau pemilihan ya, alhamdulillah sih waktu itu nggak ada tantangan apapun dari angkatan 22 gitu ya. Cuman waktu itu tuh yang uniknya itu semua calon ketua angkatan di angkatan 22 tuh nggak ada yang berani kampanye di kelas F. Karena di kelas F itu terkenal orang-orangnya pada kritis lah. Kalau misalkan yang tahu mungkin ada Habibie, ada Safadena, dan rekan-rekan yang lainnya. Jadi itu uniknya di situ sih. Oke, Kalau waktu saya mungkin kalau yang sebelum, yang waktu tadi yang dibilang waktu lagi PPD itu, sebetulnya nggak ada tantangan. Mungkin tantangannya seperti kampanye kayak gitu dari saya pribadi, karena merasa tidak ada keinginan juga waktu itu, dan tidak merasa berkompeten untuk menjadi ketua angkatan. Saya tidak menyiapkan kampanye dan lain sebagainya macamnya. Akan tapi ketika sudah ada permasalahan yang tadi sempat disebutkan juga, sempat disinggung, sebenarnya tidak ada kampanye langsung, tapi saya menyerahkan langsung kepada anak-anak, apakah anak-anak percaya atau tidak, gitu aja kalau saya. Mungkin kalau dari angkatan 24 itu karena calonnya cuma 2, sebenarnya waktu itu agak aneh juga ya sebenarnya kampanye di 24 itu, karena dari damnya itu disuruh ke tiap-tiap kelas kan. Cuman calon ketua angkatannya itu nggak ngelakuin ke per kelas. Jadi kita tuh kayak ngadain forum angkatan, dan di situ tuh kita langsung kampanye di semuanya. Nah, di situ tuh ada sesi tanya jawab juga. Tapi buat tantangan khusus sih nggak ada sih. berarti untuk forum angkatannya ketemu langsung ya? Iya, ketemu langsung deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini hal-hal yang seru-seru aja. Apa momen yang paling menarik di proses pemilihan selama jadi calon ketua angkatan? Mungkin kalau dari angkatan 24 waktu kampanye itu teh. Waktu kampanye langsung, karena itu tuh kayak kita tuh dikasih pertanyaan, kita jawab, nanti tuh dari angkatan 24-nya lagi ada yang ngasih sanggahan atau ada yang ngasih pertanyaannya lagi. Nah, itu tuh lumayan seru. Soalnya kita kayak adu argumen sesama calon ketua angkatan.
Untuk pertanyaan dari siapa? Dari angkatan 24. Oke. Kurang lebih sama sih ya. Yang tadi udah diceritain juga kayak pas kampanye pada nggak mau ke kelas F. Ya mekanismenya sama kayak tanya jawab gitu. Tapi nggak ada yang terlalu unik atau yang gimana-gimana sih. Masih aman aja. Kalau dari saya gak ada tantangan sih. Momen yang berkesan. Oh, momen yang berkesan Iya, waktu pemilihan ya. Iya. Waktu momen yang berkesannya adalah ketika lagi pemilihan sesudah PPD yang pemilihan baru, momen berkesannya adalah setiap perwakilan kelas memberikan, menurut saya itu menjadi momen yang oke lah buat saya. Kayak dari tiap kelas memberikan pertanyaan dan amanahnya lah kayak gimana, kayak nunjukin bahwa teman-teman anak 23 ini maunya kayak gimana. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut sama Teh Nara. Oke. Karena sudah terpilihnya kakak menjadi ketua angkatan ini, apa aja peran dan tanggung jawab yang sudah dilakukan selama ini dan akan dilakukan nanti sebagai ketua angkatan? Boleh jawab? Oke, kalau misalkan buat peran dan apa yang akan dilakukan, mungkin lebih ke ketua angkatan itu sebagai apa ya? Sebagai jembatan lah ya, sebagai jembatan antara angkatan itu sendiri terhadap angkatan-angkatan yang lainnya atau antara dosen atau misalkan pihak fakultas gitu. Ataupun ke Ormawa yang ada di psikologi gitu. Mungkin kalau misalkan ya kasarnya job desk-nya seperti itulah ya. Kalau misalkan yang dilakukan untuk kedepannya kayaknya nggak ada sih ya karena angkatan saya juga udah mulai semester akhir gitu ya. Jadi kayak udah pada sibuk masing-masing kayak gitu sih. Kalau dari saya mungkin sama yang seperti disampaikan oleh Bung Nabil ini. Ya betul, tadi peran dari ketua angkatan sendiri adalah sebagai mungkin salah satunya sebagai narahubung antara dari angkatan itu sendiri ke angkatan lain ataupun ke fakultas dan ataupun ke yang lain-lainnya. Lalu peran ketua angkatan ini selain menjadi narahubung, ketua angkatan adalah orang yang merangkul jikalau misalkan teman-temannya dari angkatannya ini mulai terlihat terpecah. Nah, tugas ataupun peran ketua angkatan adalah bagaimana caranya biar kita seangkatan ini bisa bareng lagi, walaupun ya yakin semua anak-anak punya ekspektasinya masing-masing dalam perkuliahan seperti apa. Nah, tapi balik lagi kita sebagai ketua angkatan yang merangkul dan membantu, maksudnya ketika ada anak-anak yang butuh bantuan apa-apa, entah itu berkaitan dengan angkatan lain kah ataupun dengan fakultas itu sendiri, peran ketua angkatan lah membantunya di situ. Nah, lalu mungkin buat kedepannya pun kalau dari Bung Nabil karena udah semester akhir juga ya, udah tanggung jawab kalau ada. Nah, kalau dari saya sendiri yang saya rencanakan ke depan adalah ingin bikin acara ini satu angkatan gitu, bikin makrab. Ya walaupun mungkin sedikit telat tapi gak ada kata terlambat sih sebetulnya, jadi tetap aja diusahakan gitu. Oke, kalau dari saya mungkin udah tersampaikan semua ya sebenarnya dari Kang Nabil, dari Kang Amir juga. Cuman paling buat yang bakal saya lakuin ke depannya, project 24 tuh lumayan banyak yang direncanainnya. Kayak nanti beres UAS tuh kita bakal adain dulu foto angkatan, terus nanti tuh bakal ada charity juga, terus nanti ada rencana-rencana juga buat kayak makrab, terus kayak studi tour waktu SMA. Cuman itu kalau dananya memadai. Kalau enggak, mungkin bakal diganti ke proyek-proyek yang lain. Kalau gitu semoga segala harapannya tercapai ya. Amin. Nah, gimana cara Akang membangun kerjasama yang baik dengan seluruh anggota angkatan, terutama dengan mereka yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Ada gak struggle-nya? Boleh ceritain dong. Kalau dari saya betul, menjadi ketua angkatan ini kita sebagai yang memimpin teman-teman, yakin dengan kepribadian berbeda-beda, setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi peran ataupun tanggung jawab ketua angkatan adalah kita sudah memberi ataupun berusaha merangkul mereka, pada akhirnya memang betul mereka sendiri yang memutuskan. Lalu yang terpenting adalah tugas kita sebagai ketua angkatan sudah disampaikan, maksudnya kita udah berusaha untuk merangkul, sudah berusaha buat kayak teman-teman tuh udah bareng lagi, tapi
yang tadi sempat saya singgung juga bahwa teman-teman juga memiliki ekspektasinya sendiri dalam perkuliahan. Pada akhirnya hal itu tuh gak bisa dipaksakan juga, tapi emang lebih indahnya bahwasannya kalau misalkan dari teman-teman dari angkatan itu sendiri membantu ketua angkatan, karena pada dasarnya juga ketua angkatan tidak bisa berdiri sendiri, ketua angkatan pasti memerlukan teman-temannya di dalam angkatan itu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin nambahin sedikit aja dari Bung Amir. Kalau misalkan di angkatan 22 itu terkhusus aku tuh bukan bikin ya, kasarnya nunjuk lah ya di tiap-tiap kelasnya itu buat jadi penanggung jawab atau misalkan orang yang aku percayalah buat ngehandle kelasnya. Jadi nggak sepenuhnya full sama aku dipegang gitu, karena kan yang tadi udah disebutin tujuan dari setiap orang itu beda kan, cuman diorganisir lagi lah lebih agar lebih mudah lah mengorganisirnya ya, caranya kayak gitu kalau misalkan di angkatan aku. Mungkin kalau dari angkatan aku kurang lebihnya sama juga dari kayak Bang Nabil, Bang Amir. Di angkatan 24 juga kita bikin kayak struktur angkatan gitu, ada bendahara, ada sekretaris, terus ada koor-koor kelas juga sama ada PDD. Nah, itu tuh kayak buat ngebantu aku juga buat ngurusin-ngurusin angkatan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi sudah tahu gitu ya motivasinya apa, dan mungkin peran sebagai ketua angkatan masing-masing juga berbeda gitu ya, dan sama juga tapi ada karakteristik masing-masingnya juga yang berbeda. Nah, mungkin aku pengen tahu nih struggle dari akang-akang semua selama menjadi ketua angkatan tuh apa? Kalau misalkan struggle, circle-circlean, udah itu aja. Kalau dari saya mungkin betul circlean itu menjadi struggle kita juga yang sebagai menjadi ketua angkatan ini. Lalu yang bikin struggle-nya adalah mungkin menyangkut dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa tiap orang memiliki kepribadian yang beda-beda gitu, karakteristik yang berbeda-beda. Disitulah yang menjadi beratnya adalah karena kita berusaha untuk menyatukannya. Kepada setiap orangnya harus memiliki cara yang berbeda juga gitu untuk merangkulnya. Nah, itu yang menjadi struggle buat saya untuk merangkul anak-anak gitu. Sama sih circle-circlean tuh, cuman kalau dari angkatan 24 tuh banyak yang anak-anaknya tuh misalnya ada masalah sesuatu tuh langsung diomongin gitu loh teh. Nah, malah kadang kalau udah diomongin itu tuh si anak ini tuh malah jadi ngejauh dari kitanya. Jadi udah diomongin cuma rada ngejauh, jadi bingung juga teh. Kalau gitu gimana cara ngatasinnya dari setiap struggle itu? Kalau misalkan di awal-awal mungkin apa ya? Akunya juga masih semangat lah kayak waktu itu sempat beberapa kali bikin apa ya? Kasarnya tuh bikin meet angkatan lah, kumpul angkatan. Itu tuh waktu itu tuh berjalan selama 4 kali. Itu tuh sebulan sekali. Jadi selama 4 bulan kayak sumpah. Nah, itu tuh di sana tuh kita tuh ngobrol, terus kayak apa aja yang pengen dilakuin sama si masing-masing ini, atau misalkan ada kritik atau saran buat aku pribadi dan buat membenarkan nanti angkatannya kayak gimana ke depannya gitu. Itu berjalan kurang lebih ya 4 kali di 4 bulanan sih. Jadi lumayan merangkul lah kalau misalkan di awal-awal waktu itu. Cuman makin kesini kayak makin ya udahlah gitu. Mungkin kalau dari aku itu kan tadi juga ada koor-koor angkatan ya teh yang udah ngebantuin aku. Nah, di situ juga peran-peran koor angkatan juga bisa ngebantu aku kayak misalnya ada orang yang bermasalah, mereka juga dibantu ditarik sama koor-koor angkatan itu. Jadi nggak cuma aku yang gerak tapi mereka juga ikutan gerak buat ngebantu nge-reach out angkatan aku. Kalau dari saya cara mengatasinya sebetulnya ya kurang lebih pada akhirnya sama kayak akang-akang di sini juga gitu, akang-akang yang lain sebetulnya sama pada akhirnya akan dibikin kayak ada koor lah, ada obrolan bareng kelas tiap angkatan. Tapi mungkin kalau di saya pribadi yang bikin untuk cara mengatasinya adalah di samping dengan adanya koor-koor yang membantu saya juga,
dan diadakannya forum juga untuk membantu langsung karena ingin tahu suara anak-anak teman-teman di angkatan seperti apa. Kalau cara saya biasanya kalau ada masalah ataupun permasalahan tertentu lah, biasanya saya langsung ngobrol ke orang yang bermasalahnya sih, nanyain langsung kayak inginnya kayak gimana. Soalnya kalau misalkan dengan teman-teman yang lain gitu ya, takutnya emang tidak sesuai dengan pikiran saya aja gitu ya, gimana cara mengatasinya. Nah, saya inginnya dengan cara saya sendiri cara mengatasinya gitu. Nah, karena kita di sini udah mengundang 3 angkatan aktif, semuanya kita gusur dalam Pokari. Jelas banget ada yang membedakan karakteristiknya dari tiap angkatan. Kayak gimana dari yang 22 awalnya transisi ke new normal kan tadi, terus yang 23 udah full offline sampai akhirnya angkatan 24 yang masih bungsu, yang baru banget menjalani perkuliahan. Menurut Akang-akang, apa yang membedakan karakteristik atau dinamika angkatan kalian dibandingkan dengan angkatan yang lain? Oke, kalau misalkan karakteristik atau dinamika ya. Kalau misalkan di karakteristik, aku ngelihatnya angkatan 22 itu lebih ke mereka tuh sebenarnya bisa vokal, bisa aktif, bisa menjawab. Cuman mungkin lebih besar rasa gak percaya dirinya atau rasa malunya atau rasa takut salahnya. Jadi lebih banyak diemnya atau misalkan kayak aku nih ngomong di grup angkatan kayak misalkan ya ngomong bla 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 bla. Mereka tuh sebenarnya ya tinggal jawab aja iya atau apa gitu. Cuman mereka tuh masih banyak yang lebih ke diam terus nggak ngerespon, cuman ngerit doang. Mungkin karakteristik angkatan 22 tuh lebih kayak gitu sih kalau misalkan yang aku lihat dan yang aku rasa. Oke. Kalau dari saya mungkin kalau bicara soal karakteristik dan dinamika ya. Kalau di angkatan saya kalau ngelihat dari angkatan saya sendiri ya, karena emang pada dasarnya pada awalnya dengan pemilihan ketua angkatan yang tadi waktu PPD ini terjadi sebuah permasalahan. Sejujurnya kalau dari awal sudah dirangkul dengan cara yang benar mah, saya yakin ketua angkatan akan bekerja sama dan berjalan dengan baik. Akan tapi karena ada permasalahan itu pada akhirnya terpecah juga menjadi yang PR juga menjadi PR buat saya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang karakteristik juga saya masih ngawang gitu ya karena masih belum lama juga kayaknya saya naik jadi ketua angkatan. Itu sih kalau saya masih bingung juga. Mungkin kalau dari karakteristik 24 itu belum terlalu kelihatan teh karena kita juga baru ngejalanin perkuliahan baru mau selesai 1 semester. Cuman yang udah aku lihat tuh dari sekarang tuh 24 tuh pengkritik abis teh. Karena jujur aku juga sering banget dikritik sama angkatan aku sendiri. Aku kan nerima-nerima aja sebenarnya dikritik. Cuman kadang mereka tuh ngekritiknya tuh bener-bener keras banget dan itu tuh kayak bukan ngeritik tapi itu malah jadi jatuhnya kayak nyindir gitu teh. Waduh, nggak apa-apa. Dapat SKS kok sabar ya. Emang iya? Mau dibikin. Itu dari 2 tahun yang lalu ya. Ya kan nggak tahu ya. Soalnya bukan Kita lihat ke depan nanti ya. soalnya bukan yang nurunin SK-nya ini. Oke. Lanjut ya. Jika harus menggambarkan angkatan kalian dalam 1 kata, kata apa yang akan kalian pilih dan mengapa? Boleh. Gokil. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin dari teman-teman entah bukan di angkatan 23 aja, ada bahkan sampai angkatan lain, mungkin tahu angkatan 23 seperti apa dengan permasalahan-permasalahannya gitu ya. Makanya saya bilang itu gokil sih. Aduh. Boleh 3 kata gak? Boleh. Bentar lupa lagi katanya apa ya? Udahlah mantap aja. Aku lupa. Ya udah aku juga mantap juga tuh. Nggak mau ngikutin. Ya udah tuh aku ini 24 Masya Allah masih kompak teh. Wih. 4 kata ya. Amin. Kan intinya mah kompak. Ya. Semoga kekompakannya bertahan lama ya. Amin. Dari tadi udah memperkenalkan diri juga, terus kita udah tahu gitu ya motivasi dari masing-masingnya apa. Ada yang emang menjalankan diri, ada yang emang dipilih.
Dipilih kan, secara gak langsung dipilih kan ya, dipilih. Terus juga, cara seleksinya pun berbeda-beda tiap angkatannya. Mungkin yang 22 sama yang 24 hampir sama ya, karena lewat di form dan sebelum PPD. Nah, terus juga tadi udah disebutin peran dan tanggung jawab sebagai ketua angkatan tuh apa, gimana cara ngerangkul dari setiap angkatannya gimana, dan struggle-nya pun kita udah tahu. Jadi setiap angkatan tuh mungkin paling banyak di circle-circle-an, dan dari Kang ini pun sudah tahu cara, menanggulanginya. Apa belum? Menanggulangi udah. Belum. Soalnya mukanya kayak, gitu, makanya bingung. Ya prosesnya itu lagi berjalan mungkin ya. Semangat. Kalau ada Kang Ode di sini, Kang Ode juga nyemangatin aku. Nah, itu mungkin, jawaban-jawaban dari Kang ini, tapi mungkin ada pertanyaan, tambahan dari aku. Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget juga, dan juga udah sempat dirangkum ya. Gimana sih seorang ketua angkatan sampai karakteristik tiap angkatannya juga disebutin. Nah, sekarang juga kan semuanya warga Kemah nih udah pada bisa bedain karakteristik tiap angkatannya kayak gimana, dan semoga kalau misalnya papasan di jalan udah bisa bedain ini angkatan berapa. Dan Karena nggak mungkin pakai ini terus iya, ya. karena nggak mungkin pakai ini terus gitu kan. Nah, aku pingin dari akang-akang sebelum menutup kamus hari ini memberikan pesan untuk setiap angkatannya yang menjadi bagian dari warga Kemah, serta apa nasihat kalian untuk calon-calon ketua angkatan di masa depan. Bang. Dari yang bungsu dulu. Mungkin harapan untuk angkatan aku sendiri, angkatan 24, semoga kedepannya tetap kompak walaupun ada inau. Semoga nggak ada pecah-pecahan circle, dan untuk kedepannya selalu kompak biar nggak pusing juga ya. Terus buat pesan buat angkatan 23, buat angkatan 22 dan buat angkatan 21 juga. Angkatan 24 pasti minta tolong buat tetap ngedidik lah angkatan 24, karena angkatan 24 juga di sini kehitungnya baru. Dan untuk pesan-pesan untuk ketua angkatan di masa depan, sehat-sehat aja. Saya Oke, itu apa pertanyaannya? pesan Oh ya, pesan. Pesan terus Iya. nasihat kalian angkatan selanjutnya. Kalau misalkan buat angkatan aku, semoga di semester 6 ini masih pada waras, semangat terus kuliahnya, praktikum udah pada selesai semua kan, udah tidak ada yang menghambat di mata kuliahnya. Ya, sehat-sehat terus ya. Terus kalau misalkan buat ketua angkatan di masa Di masa depan, depan. usahakan SKS nandik ya, semangat. kejar terus. Kalau dari saya, Pembimbing pesan saya untuk teman-teman saya di angkatan, mungkin pesan saya lebih ke, ya kurang lebih sama ya, tetap semangat. Gak mau ngikutin. Pesan saya adalah, karena kita sebagai agen perubahan, saya meminta pada teman-teman tidak berpandangan lewat satu sisi saja, tapi lihat dari beberapa ataupun banyak pandangan lainnya. Karena yang saya rasakan menjadi ketua angkatan, banyak satu pandangan yang akhirnya malah menjadi merusak gitu ya, kayak karena hanya melihat dengan satu pandangan saja gitu ya. Itu mata titipan atau pesan saya buat angkatan. Kalau misalkan harapan buat ketua angkatan, berarti nanti yang 2025 ya. Harapan ataupun titipan saya pada mereka adalah perbanyak, mungkin banyak bertanyalah kepada ketua angkatan-angkatan sebelumnya. Contohnya ke Bung Nabil. Di sini Bung Nabil maksudnya sangat berkompeten banget sih menjadi ketua angkatan, dan dia punya banyak saran. Pun sama di angkatan sebelum-sebelum angkatan 21, 20, bahkan angkatan 24 juga menurut saya yakin akan membantu kamu nanti ketika menjadi ketua angkatan. Dan saya titip tetap semangat, tetap berusaha, tetap yakin, belajar, dan amalkan ilmu yang telah kalian dapat. Terima kasih. Insya Allah. Bijak-bijak semua, emang beneran ketua angkatan ya berarti, karena bijak-bijak semua ini. Oke, terima kasih banyak buat Kaang ini. Terima kasih ya Kak sudah mau menyempatkan waktunya di sini dan sharing bareng kita di segmen terbaru. Sebelum perpisahan, siapa tahu mau promosi Instagram? Mau gak? Tetap beriman, berilmu, beramal. Promosi Instagram. Oh, Instagram.
Instagramnya baru lagi kebeneran ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kanabil R. Follow ya. Pakai K. Kanabi. Ya emang itu nama Instagramnya. Nama Instagram saya Rafli Malik. Rafli Malik _ Nama Instagram saya @rflivape_. Jangan lupa follow akun angkatan aku, ada rakarta.24. Oh, Apa itu apa? IG angkatan. Oh, IG angkatan. Oh, itu beda IG angkatan aku juga punya, saya Kovolks 22. ada bener. Ada gak yang kata? Kebetulan tidak ada ide angkatan ya kalau angkatan saya. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya hanya menekankan titipan saya yang tadi, tetap yakin berilmu, yakin usaha sampai. Oke, excellent. Terima kasih ya. udah hadir di sini. Bareng-bareng dulu dong ngomong Pokari ke kamera. Boleh, Kari. Apa-apanya? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Oke. So, 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. udah ada di penghujung episode segmen pertama kamu kali ini. Dari cerita yang udah kita bahas, aku yakin banget banyak hal yang bisa diambil khususnya pada warga kemah yang lagi nonton atau dengerin Pokari episode kali ini. Nah, semoga dari cerita-cerita dari setiap angkatannya masing-masing itu nggak cuman menghibur warga kemah aja atau yang mendengarkan Pokari ini, tapi juga bisa ngasih inspirasi buat kalian semua. Entah itu mungkin siapa tahu ada yang mendengarkan dari yang menjadi calon angkatan 2025 denger ini, siapa tahu kepo-kepoin psikologi Unisba jadi tahu deh ketua angkatannya gimana dan Apa aja. angkatannya masing-masing Kayak seperti apa. Kan jadi inspirasi juga buat semuanya. Kita juga mau ngingetin nih buat kalian semua yang punya kisah unik, menarik, atau bahkan lucu seputar kehidupan mahasiswa sebagai mahasiswa psikologi Unisba ini, jangan ragu buat sharing ke kita ya. Siapa Benar. tahu kalian yang bakal diundang buat nextnya. Iya, jadi kayak langsung komen aja atau ramein semua media sosial BMF Psikologi Unisba dan jangan lupa juga buat follow semua sosial media BMF Psikologi karena kita tuh bakal banyak update banyak hal juga biar gak ketinggalan episode terbaru Pokarinya nanti ya. Sama ada berbagai konten menarik sampai kalimat motivasi juga ada tiap bulannya di Instagram. Jadi kalian tunggu aja karena kita bakal hadir secara rutin dengan tema-tema yang pastinya gak kalah seru. Betul banget, karena setiap medsos kita pun semuanya aktif dan seru-seru kontennya. Jadi harus ditonton, di like, comment, subscribe, share semuanya. Iya, ke teman-temannya dan Semuanya. bikin story. Tuh. Betul, samain juga. Oke, kalau misalnya kayak gitu, aku Nara Dan aku Ola. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Pokari selanjutnya. Dadah. Dadah.